siap ti ayeuna teh nuhun ka Gusti Allah teh. Ya Allah, parinang sehat, parinang tiasa ngalaksanakeun saum sareng sagala rupina nya. Teu kakantun salawat sareng salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka urang anu parantos maparinan pituduh, maparinan tuntunan supados urang umatna tiasa salamet. Mugi-mugi urang dipasihan syafaat ka Rasulullah. Kangge dinten ieu materina teh amalan sehari-hari anu ku urang diamalkeun sadi dintenna. Magi Allah teh tos maparin ka urang kedah ibadah kedah ketat. Wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naon cenah teh deh ya. Wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sama-sama Allah nyiptakeun dami sareng jin teh kedah ibadah. Urang teh kedah ibadah. Mati urang teh disanakeun ku Gusti Allah. Ibadah sadi dintenna kudu di urang teh sadi dintenna teh kudu ngarupikeun ibadah. Jadi ibadah teh sanes ukur ibadah mah doh bae saperti salat, puasa, eta mah ibadah. Urang kedah ditambihan deui sang sadana sanes-sanesna. Sagala rupi pada melan urang ciptakeun mangrupikeun ibadah. Contohna we urang gugah tos bobo teh. Maos doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Syukuran ka Gusti Allah urang teh nya tadi teh urang teh tos dimaotkeun bobo tas dihirupkeun deui terus urang teh bade uih deui ka Gusti Allah. Tawihna teh urang teh kedah nyandak bekal. Nyaina orang di dunia teh kedah ada mah bekal satiasa ya makan ge pribados nyalira manis sah pisan hoyong kitu teh enjing teh nya uga bobo untung mandeur uga bobo teh nya aduh saputing teu bisa sare. Oh, kamu betul banyak di subuh di maghrib sampai subuh tersarenya. Kada eta teh babasaan teh. Engke kumaha di pasien teh tiasa sare sawangi. Teu insyaallah. Nya teu kenging sok aya kitu teh. Duh sapueuting teu bisa sare. Ayeuna naon deui cik nuju dietakeun cai. Mane bingah teu ningali teh ngetrek. Alhamdulillah, teh teh ibadah. Syukuran ningali teh. Geus seueur mah teu karaos, ayeuna mah karaos pisan teh ngatrekna di tandean. Indah suarana teh nya kitu di tandean. Ayeuna urang sadi dinten teh kedah mangrupikeun sagala rupi teh ka kepalana teh mangrupikeun ibadah. Komo ayeuna bade mayunan sasi saum. Sabar dinten deui teh sasi saum teh baminggon deui kita. 11 dia. Hari saum teh urang teh teu tiasa emam, teu tiasa nore. Tapi eta teh saum eta teh upami urang tiasa nahan emam bae sareng eueut teu aya bandaran-gandaranan ngan syukur sakadar lapar nya sami sareng urang emam sanggup bae raos henteu nah
di bumbuan. Bumbuan. Tambihan ku taraweh, tambihan ku sholat, ngawas Quran, tambihan ku kuliah subuh. Nah, saya mah. Ibu mah masihan, ya ini masihan saran ya kayak barudak aranom. Ai santen teh sok ngabuburit nya. Kamana ngabuburitna? Sok patuangan lapar, terus orang ngabuburit mah pah ka alun-alun. Di ditu jajan teh naon? Itu paruguhnya. Uih ka magriban lumpa, dugi ka bumi capek. Tidinya tos teu paruguh. Pada sholat maghrib capek, tarawehna nunutan. Jadi nama mending di bumi baik ngabuburitna moal Quran. Tas sok aya deui anu main naon teh? Pamenuju ngabuburit teh. Ya, ai bangsa eta ulah tanggan. Tapi omak ni mah teresep eta upami main anu aya anu non nu ngangge kartu teh atos kitunya. Tah teras kana teh kenging 10 juta kenging gedung kenging monopoli. Eta teh monopoli teh mengundang ka urang jadi panas. Urang tos kenging sakieu mun dikaasan jadi panas. Makanya keur saum milari pada melan ngabuburit teh nu kinten-kinten aya ama anu tiasa ditandak urang. Makanya puasa mah ganjaranna teh seueur 700 kali lipat. Tuluy di seratna ge ku Allah teu ku malaikat khususnya. Tah mungnya eta mah Kang Ibados kitu mun sok meuni kabita mugi-mugi urang sadaya tiasanya ngalaksanakeun saumna, ngalaksanakeun tarawehna segala rupina. Mugi-mugi paparingan kakiatan ku Gusti Allah teh. Sebagian mereka bertanya tentang makna ayat tersebut tadi. Bagaimana mungkin kita dituntut untuk selalu beribadah setiap detik sepanjang hidup kita, padahal kita butuh makan, mencari rezeki, belajar, bermain dan sebagainya. Apakah setiap detik kita selalu dalam keadaan sholat, berzikir, puasa, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lain seperti malaikat? Ini sebetulnya bukan begitu. Ibadah bukan hanya yang bersifat mahdoh atau rutin seperti dipahami halayak ramainya. Jadi amal baik yang dikerjakan demi mencari ridho Allah. Jadi naon baik anu diniatan. Orang teh enjing-enjing gugah terus ngadoa. Tas ngabereskeun tempat tidur ngabantuan umi ambeh umina anu di padang lalu sades eta teh kenging pahala. Tas urang kacai bade lebet ka kamar mandi ngadoa. Nah, teh sadayana teh rutin eta teh upami eta mah dibiasakeun gitu. Anu di bade dietakeun ayeuna mah teh sadayana tapi bade ngetakeun ieu bae. Dina sasi saum teh salah sawiosna nyaeta judulna teh jangan marah. Urang sok ararambaknya ipat pangan kosong. Ayeuna mah di dieu cenah jangan marah. Marah kebanyakan berasal dari setan dan ia hanya membawa kerugian serta penyesalan. Sekiranya seseorang melihat wajahnya ketika marah, pasti ia merasa malu. Bari ngambek, bari nenteng gitu. Tante aya nu marah nu kasep nu geulisnya goreng paltu. Jadi sakit. Marah pada asalnya harus dihindari, kecuali kemarahan karena Allah dalam kondisi tertentu. Ayat biasa marah, tapi marahna karena Allah.
pamina aya budak salat sababaraha kali dititah teu daek bae tiasa dicarekan ku urang dimarahi dipasian eta tamat ya ngalian duwi ka ditenggel tiasa cenah tapi kira-kira cenah eta marah karena Allah nya. Jangan marah. Laki-laki itu mengulanginya beberapa kali cenah latak dob. Tetapi beliau tetap memberinya nasihat serupa, jangan marah. Nah, Ibnu Hajar berkata, Al-Khattabi mengatakan marah itu semuanya buruk kecuali marah karena Allah. Marah terkadang mendorong manusia untuk bertikai dengan orang lain sampai-sampai memukulnya, menghinanya atau menjerumuskannya ke dalam dosa besar. Juga memutuskan tali silaturahmi, itu marah karena marah. Jadi kita harus bisa jangan marah. Sabda ini adalah penah untuk menjauhi kemarahan atau perintah untuk menahan amarah. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qaziminal ghaid, dan orang-orang yang menahan amarah. Nabi pernah berkata kepada As-Saji Abdul Qain, Inna fika lahoslatuni bidubuh ma'ullah al-hilmu wal anam. Sungguh di dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan santun. Menahan marah dan meredamnya jika terjadi. Sikap ini sangat disukai Allah. Firman-Nya, wal qadiminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tapi susah orang tanya itu sama. Ya. Dalil untuk membunuh rasa marah, akan tetapi jika marah memuncak, hendaklah ia menahan dan meredamnya untuk menghindari kekejian. Itulah yang dimaksud dari ayat tadi. Menahan amarah akan mendatangkan pahala yang besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, man kadoma ghaidun wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu lahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah hatta yuhirullahu minal huri ini yuzawwizuhu minha masya. Barang siapa menahan marah padahal bisa melupakannya, maka pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan segenap makhluk hingga dia menyuruhnya untuk memilih bidadari surga, dan ia menikahnya dengannya dengan sesuai kehendaknya. Orang upami biasa nahan marah tapahalan ageng pisan. Bertawadu kepada Allah ketika marah. Tawadu atau berlindung kepadanya dari makar setan adalah obat yang paling mujarab untuk meredakan amarah, sebab marah berasal dari setan. Namun banyak orang yang melalaikan sunnah ini, padahal tentu lebih baik bagi mereka
mengamalkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba rajulu faqala a'udzu billah sakana ghadabuhu." Jika seseorang marah kemudian mengucapkan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, niscaya marahnya mereda. Tetapi menahan tawadu kepada Allah. Dalam hadis lain disebutkan, dua orang laki-laki saling mencela di hadapan Nabi. Salah seorang dari mereka lantas marah dan kemarahannya memuncak hingga wajahnya memerah dan berubah. Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, jika ia mengucapkannya, niscaya hilanglah kemarahannya. Andai ia mengucapkan a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, maka akan redalah marahnya." Coba perhatikan nasihat, petunjuk dan anjuran Nabi agar berlindung kepada Allah dari setan ketika marah, karena setanlah yang menyuruh kemarahan pada diri manusia, yaitu diam ketika marah. Ini adalah perintah Nabi. Beliau berpesan, "Qulibu wa yasiru wa la tu'asiru wa idza qadiba ahadukum falyaskut." Ajarilah, mudahkanlah urusan dan jangan menyusahkan. Jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Ulah patembalanya tapi dasar tergeten. Sebab jika tidak, boleh jadi ia mengatakan sesuatu yang bisa merusak agamanya, atau menyalahkan perselisihan dan menjadikan urusan semakin rumit, atau ia mengatakan sesuatu yang membuatnya menyesal di kemudian hari. Kaliwating di orang perutiasa. Mengubah posisi tubuh saat sedang marah. Ini adalah petunjuk Nabi juga. Beliau bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyatoji'u." Jika salah seorang di antara kalian marah, sedang saat itu ia berdiri, maka hendaklah ia duduk. Jika marahnya tidak juga hilang, maka hendaklah ia berbaring. Anjuran ini dikarenakan orang yang berdiri biasanya lebih cepat marah daripada orang yang duduk. Demikian pula orang yang duduk daripada orang yang berbaring. Maka itu lakukanlah untuk tersebut jika sedang marah. Memohonkan ampun, memaafkan dan bersabar. Yang memaafkan dan memohonkan ampun bagi orang yang membuatnya marah dan memaafkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para hambanya. Wa idza ma ghalibuhum yaghfirun. Dan jika mereka marah, maka Allah akan mereka memohon ampun. Dalam ayat yang lain, alladzina yunfikuna fis sarra'i waz dharra'i wal kadhibina al-ghaib wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang memaafkan baik dia waktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling lembut, santun, dan pemaaf terhadap orang yang bersalah. Di antara sifat beliau yang tertera dalam Taurat
dan ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ia memaafkan dan memohonkan ampun. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sekalipun kita mendapat kesempatan untuk membalas keburukan itu dengan keburukan, semisalnya jika kamu membalas, menghukum, maka balaslah dengan yang semisal dengan keburukan yang telah mereka lakukan. Tetapi jika kalian sabar, ya lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Apabila seorang menjelek-jelekan kita, maka janganlah berlebihan membalasnya, sebab itu termasuk kedoliman. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau tercian dengan tercian. Sungguh memaafkan adalah lebih utama. Intan tadi aus kirang langkung nak kumaha diulin anu langkung paus kumaha urang ngajaga marah teh marah teh kana komai deui bade mah mainan sasi saum. Aduh nya urang teh kana tiasa nahan sagala rupina saum teh sanes nahan marah bae. Iya nahan dina ieu nya panon nya baham nya cepil asih si saum teh. Tapi ari saum mapan marah lagi sekedar kirang lah karonean. Ini segala. Barang teh kada emot ganjaranana ari sadi saum teh kumaha? Sampai orang marahna ditahan. Bade ngongkatakeun batu ditahan. Ana bisa kitu ya. Tiasa diaoskeun da ieu teh. Terus sakieu. Dina sakieu teh panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulna tina mau dibahas minta menahan marah ya, emosi ngambek ya. Ada tipe-tipe orang yang emosi disebut di riwayat, diantaranya pertama, wa inna minkum may yakunu sari'al ghadab sari'al fai. Pertama ayat tipe jalmi tere ngambek ya, tere ngambek tapi tere damang, tere sabar ya. Sari'al ghadab sari'al fai ya. Mana nanti tebak-tebakan nih yang mana orang yang paling bagus nih. Tere ngambek tapi tere sabar nanti. Minkum mayakunu bati al-wadab bati al-fai. Sebandingna aya jalmi lambat ngambekna, tapi sekali ngambek lami sabarna oge. Kasabarna teh lami. Jadi duana teh. Jadi tere ngambek ya jalmi, tapi upami ngambek tere sabar, tere sabar, lami. Terus ayat jalmi anu katilu batiul wadab. Ayat jalmi ente tere ngambek sari'ul fai, tapi pami ngambek tere sabar. Jadi lambat ka ngambekna, tapi pami ngambek tere sabarna. Anu kaopat aya jalmi anu tere ngambek sareng lila ka sabarna. Jadi tere ngambekna tapi lila sabarna. Wah, nu mana bagus ya? Anu katilu nu bagus ya. Jadi lambat ngambek
tapi pami ngambek tereh sabar. Itu biasanya barudak di TK biasanya teh. Biasanya memikir amang teh rebut cowan gitu ya. Ngambek kayak tapi uihna teh terus biasa deui teh. Tapi corona dengan biasa oke. Kadang ningalina angkot murang kali terus ngomong, saya murang kali sepun mah segini kieu. Masih istilah mijan banget istilahnya. Mijan banget. Padahal jadi istilah mijan banget oke normal sebab normal teh dipijat nyata sampah. Jadi pami banget dipijat berarti banget disarwakan yang sampah. Jadi mijan banget mas sebetulnya kurang bagus sebabnya banget disamikan dalam sampah gitu. Tapi istilah memang mijan banget. Jadi sari'ul fai ya. Jalmi lambat ngambekna tapi pengambek tereh sabar ya. No paling awon jalmi no tereh ngambek. Sareng lami pisan kana sabarna. Wah iya no paling awon. Nauzubillah min dzalik. Kaopan. Biasana pamili Quran disebat jalmi kieu teh jalmi tere kasinggung itu golongan munafik ya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim ya. Di surat Al-Munafiqun disebut orang munafik, orang hipokrit istilahna. Saha ya teh jalmi munafik di antara cirina kalau ada kritikan dikira ditujukan ke dirinya biasanya. Oh ini nyinggung saya gitu. Itu jalmi munafik biasanya sensitif. Jadi kritikan ke orang lain dikiranya ngeritik dirinya. Kenapa? Sebab di Quran disebut Allah Subhanahu wa taala orang yang demikian adalah yang sensitif sekali. Itu orang yang fi qulubihim maradun. Di hatinya ada penyakit. Penyakit hati banyak sekali. Ada sombong, ada ujub, ada bakhil, macam-macam banyak sekali. Ada hasud, ada riya, ada dengki. Ya. Kalau sudah ada di hati, ini orangnya nanti biasanya cepat tersinggung biasanya. Padahal mungkin orang yang berbicara bukan menyinggung dirinya, tapi menyinggung yang lain, tapi biasanya kesinggung. Kalau orang yang banyak penyakitnya di hatinya. Nauzubillah min dzalik. Maka tadi disebut ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau kita lagi marah man qadama ghaidan wa huwa yaqdiru ala ayyamdihi falyumdihi mal Allah qalbahu yaumil qiyamah ridwan. Siapa yang bisa mengendalikan marah, bisa mengendalikan amarahnya, menguasai marahnya, wa huwa yaqdiru ala ayyamdihi padahal mampu untuk melampiaskan tapi ditahan, padahal mampu melampiaskan. Pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya akan dipenuhi dengan keridhaan, kesenangan ya. Jadi bukan tidak marah tapi mengendalikan amarah. Dan di hadis Nabi juga disebut dalam riwayat laisa syadid bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang jagoan itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain dengan gelut. Tapi orang disebut jagoan adalah man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa menguasai nafsunya ketika marah. Ketika marah bisa dikuasai nafsunya. Maka Rasulullah SAW banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam keadaan marah. Mudah-mudahan kata Nabi dalam keadaan marah dan keadaan senang, mudah-mudahan bisa berbicara yang hak. Ya. Nabi berdoa pada Allah yang intinya ada 4 doa Nabi yang diantaranya berkenaan dengan marah. Dalam keadaan marah dan senang, mudah-mudahan Allah memberi kemampuan berkata yang benar ya. Ini 2 keadaan yang paling sulit.
Orang dalam keadaan senang sulit berkata yang benar. Misalnya ayah bawahan bupati, misalnya ayah bawahan bupati, anak buah bupati lagi dikasih kesenangan, di biayaan, di ogok gitu. Upami iraha bupati ngadamal kesalahan, ya anak buahnya bisa ngomong bener enggak? Mal bisa ada. Kagok nanti ada. Non tadi nak disenangkan tadi nak. Jadi dalam keadaan senang orang susah mengatakan yang benar ya biasa. Ini gitu ya. Sebaliknya jalmi dina kayan ngambek oke. Itu susah. Sebab mungkin setan mengendalikan anak gitu ya. Matang ke jalmi memang ngambek teh biasana kata-kata oke ente terkendalikan teh biasana. Tidak terkontrol. Kadang anak sendiri oleh orang tua yang marah itu, padahal urusannya urusan sepele, itu nanti kata-katanya sangat fatal. Jadi ada orang tua marah ke anak, penyebabnya anaknya hanya tidak mau cepat mandi misalnya, anaknya tidak mau cepat mandi, kan urusan mandi urusan sehari-hari. Tapi nanti orang tua yang marah ini biasanya fatal ininya. Kamu kayak anak kucing aja. Anak kucing katanya. Bilang aja. Susah ya Pak, kayak anak kucing. Kalau anak SMP nanti bilang kalau ada anak kucing berarti ada bapak kucing nanti. Gitu ya. Itu kan langsung dijatuhkan ke hewan ya, jatuhkan ke hewan. Padahal manusia itu juga anak yang tidak mau cepat mandi, tapi biasanya juga anak kucing, juga anak saha gitu. Nanti macam-macam ke sana itu. Aki nanti kia-kia teuing. Ya, belum tahu aki terus pupus ka bungkur gitu. Tapi disebut-sebut juga. Orang yang marah biasa begitu. Kata-katanya kadang-kadang juga anggota badannya biasanya tidak terkontrol. Maka ada marah yang paling indah ya. Nabi Muhammad SAW yang paling marah itu diantara marah yang indah adalah marahnya Nabi Muhammad SAW. Di Quran di surat Al-Imran kita ini bukan jangan marah, tetapi harus bisa mengendalikan amarah. Kapan harus marah, kapan tidak gitu ya. Gitu. Kalau harus marah kita tidak normal juga. Ada anak susah sholat, susah ibadah gitu. Disuruh sudah di ini. Kalau kita tidak marah salah kitanya nih, Tapi sebelum marah harus ada suruhan tadi, suruhan di ini. Tapi kalau sudah beberapa kali di ini kan kita juga harus marah. Jadi marah karena Allah. Ini yang disebut marah karena Allah ini begini. Marah karena Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi sebelumnya sekali lagi itu ada perintah-perintah yang lunak, yang halus dulu ya, halus. Bertahap ya. Kan gitu sebetulnya kalau dipikir-pikir Allah Subhanahu wa taala memberikan sunnatullah gitu ya, sunnatullah, hukum Allah itu, yang disebut hukum alam begitu kan. Coba hukum makan aja. Sunnatullah waktu makan. Waktu kecil kan makan yang lembut. Ya kalau sudah ini kan makan yang kasar kan. Jadi memang sunnatullah dimulai dengan yang lembut ya, lembut. Sama juga nanti dalam menerapkan perintah-perintah lembut dulu. Nggak mau, mungkin mau agak tegas ya, maunya agak tegas. Jadi dimulai dengan hal lembut dulu, baru nanti kalau dibutuhkan ya silakan. Di hadis Nabi kan juga disebut gitu, ada tahap-tahapnya, maksudnya bukan langsung marah. Kayak tadi itu ya. Kan yang paling jelek itu orang yang cepat marah, lambat sabar kan gitu ya. Yang paling bagus adalah yang lambat marahnya tapi cepat sabarnya gitu. Itu bagus. Jadi jangan marah dulu, tapi didikan dulu, diarahkan, diperintahkan. Baru kalau tidak mau, kita boleh marah. Rasul pernah marah? Pernah. Contohnya? Dicontohkan tuh
Banyak contoh Nabi, ada beberapa Nabi di Al-Quran marah itu ya. Marah sampai ngajenggut teh Nabi Musa itu teh. Ya. Istilah besar ngajenggut. Sebabnya itu marah karena Allah Nabi Musa. Nabi Musa dulu ya. Nabi Musa meninggalkan kaumnya. Nabi Musa diperintah ke Gunung Tursina untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebulan ditambah 10 hari, berarti 40 hari. Jadi Nabi Musa meninggalkan kaumnya 40 hari. Jadi meninggalkan ini untuk menerima wahyu Nabi Musa itu. Selama ditinggalkan kaumnya ini, dititipkan ke saudaranya, namanya Nabi Harun. Dititip, maksudnya dititipkan keimanan ya. Jangan sampai rusak keimanan dan segala macam. Nabi Musa 40 malam menerima kitab Taurat. Udah singkat cerita, selesai 40 malam, datang Nabi Musa datang kembali ke kaumnya. Setelah kembali ke kaumnya banyak yang menyembah anak sapi. Kan tadinya dititipkan imannya supaya dijaga kepada Nabi Harun. Ternyata setelah sepulangnya Nabi Musa habis 40 malam, dalam Al-Quran disebut, itu kaumnya banyak yang musyrik dengan menyembah anak sapi. Marah Nabi Musa. Dan marahnya di Al-Quran ya jurru istilahnya ya, wa alqal alwah ya, itu tulisan yang ada firman Allahnya itu dilemparkan itu, wa alqal alwah ya. Jadi memang orang marah sekarang tuh ya ada sesakalana itu asal usulnya. Nabi Musa juga istilahnya arsip yang ada tulisan kitab sucinya itu, melihat kaumnya nyembah anak sapi dilemparkan. Nggak terkontrol. Iya, alqal alwah ya. Kemudian Nabi Harun yang dititipi kaum ya, itu kemudian ditarik rambutnya, dijenggut bahasa kita, jenggut. Jadi perempuan anu ngajenggutan itu buukna ya nanti ngambek teh aya asakalana ya aya contohna. Tapi kudu uwih ka zaman Nabi Musa eta mah. Itu ya, zaman Nabi Musa. Jadi ayat sekarang, tapi sekarang di zaman Nabi Musa sama. Nah, ini akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat sebarang kali marah Nabi itu. Di antaranya Rasulullah marah. Tapi Rasulullah kalau marah, ini bagusnya Rasulullah marah itu. Rasulullah kalau marah menyelesaikan masalah. Pernah ada orang yang meludah ya. Ludahnya yang kental-kental tuh, apa namanya itu? Berdahak ya. Dahaknya di tempat imam sholat. Coba. Jadi dahaknya bukan di kamar mandi, di pangimaman. Pangimaman tuh. Kan ada pangimaman di masjid tuh. Itu meludah di sana itu. Karena tembokna. Payunan imam teh. Di dulahan, anu ngaludahan. Gitu ya. Ketahuan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ludahnya ketahuan oleh Nabi itu ketika kering. Yang meludahnya tidak tahu, Rasulullah tidak tahu siapa yang meludah itu. Tahu-tahu ada ludah di itunya. Gitu ya. Dan ludahnya sudah kering. Apa kata Nabi? Kata Nabi mengumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerik ya, dikerik oleh Nabi itu. Ya. Dikerik oleh Nabi itu. Ludah yang kering itu jadi ludah yang kering itu dikerik gitu ya oleh Nabi itu. Nah, Nabi sambil mengkerik tuh ya, dikerik gitu ya ludah. Saling dibersihkan oleh Nabi itu. Nabi bilang begini, kalau kalian meludah ya, kata Nabi itu, kalau kalian meludah jangan meludah ke arah kiblat. Sebab kalian kalau lagi sholat sedang menghadap Allah. Kiblat itu adalah tempat kalian adalah menghadap waktu sholat. Kita menghadap Allah ketika sholat. Sambil diginikan ya Rasulullah tuh, sambil dikerik tuh, sambil Rasulullah berbicara itu, sambil dibersihkan itu. Nabi segitu aja marahnya itu. Coba kita lihat. Ini yang meludah yang apa ini?
yang meludah ya agak kental itu, yang berdahak itu tidak ketahuan. Nabi tapi tidak bilang gini, siapa ya yang meludah, untuk gitu Nabi mah. Jadi Nabi tidak mencari pelakunya, tapi Nabi langsung bilang secara umum, kalau kalian meludah ya jangan ke arah kiblat, sebab kalau kalian sholat sedang menghadap Allah. Dikering pun Nabi itu nanti sampai beres itu, udah segitu aja Nabi marahnya itu. Jadi marahnya menyelesaikan masalah, tapi Nabi tidak mencari pelakunya, tidak mencari pelakunya. Gitu ya. Nah gitu Nabi caranya marah gitu. Maka para sahabat, kemudian sahabat tidak mengulangi begini, ya tidak ada yang ulang kembali itu. Kenapa? Sebab sahabat itu punya tingkat keimanan yang tinggi ya. Jadi pembicaraan Nabi yang begitu, yang tidak dicari pelakunya, kemudian Nabi menyelesaikan masalah, itu tidak diulang kembali kemudian di waktu berikutnya. Orang ngalamun ya. Orang ngalamun ya. Kan seueur ya teh. Di dia anu saukur kencing, berak di apa? Bukan ditajuk, di kamar mandi tajuk gitu ya. Lamun orang teh ngomong kira-kira kesinggung mualnya. Kalau kencing dan buang air besar jangan di kamar mandi tajuk ya gitu. Dibersihan misalnya ku orang teh gitu ya. Dibersihan. Kira-kira anjingna aya deui henteu jalmananya kira-kira. Siga nama ngenaheun siga nama ngabayangkeun eta gitu. Maksana bingah nu aya siga nama. Bingah nu aya siga nama. Tapi pami dikunci pasti ngambek. Pasti ngambek. Mun dikunci bae ku orang-orang teh ngomong teh kunci bae. Pasti ngambek eta teh. Ya gitu ya. Sebenarnya tos pernah dilaksanakan ngan aya ngomong mah tajan pernah ngan dikunci bae pernah, tapi ngambekna ka mana teh gitu. Padahal nunggu cina Mang Udin tapi ngambek kan sanes gitu ya. Kunaon marginasian juga nama duka ya. Cina naon gitu. Jadi Nabi pernah begitu. Contoh Nabi lagi, ngambeknya Nabi. Pernah ada imam di suatu masjid di zaman Nabi ngimaman sholat subuh. Bacaannya panjang. Ada jamaah yang kurang suka ya mungkin pegel, mungkin sakit, mungkin apa dia. Bilangnya kata sahabat orang ke Nabi, saya tadi subuh hampir tidak mau ikut sholat jamaah. Maaf ya, bukan tidak mau sholat jamaah, saya hampir tidak mau ikut sholat jamaah. Gitu ya. Ikutnya ikut, tapi hampir tidak ikut saya. Kenapa? Bahasa kita, imamna lila teuing, gitu. Imamnya terlalu lama bacaannya. Dah, Nabi dapat laporan begitu. Nabi marah. Dikumpulkan sahabat. Nah, di hadapan para sahabat Rasulullah kemudian bilang, kalau kalian jadi imam salat ya, perhatikan makmum. Barangkali ada yang sakit, barangkali ada yang ada yang lemah, barangkali ada yang punya keperluan setelah salat. Maka perhatikan bacaan, maksudnya kalau ada yang ini diantaranya yang tiga ini, maka bacaan dipersingkat, maksudnya jangan terlalu panjang gitu, kira-kira bahasanya. Segitu aja Nabi marahnya itu. Jadi kita lihat marahnya Nabi itu tetap tidak mencari pelakunya. Jadi apa maksudnya teh? Menutup rasa malu, menutup kawirang maksudnya. Sebab lamun upamina Nabi tetapi ente Nabi upami saat tadi nung imaman sholat subuh. Nah, gitu teh. Kan pasti kamu ingat. Nung iman kan pasti ketahuan yang imam subuh tadi itu. Tapi Nabi tidak bertanya. Sebab Nabi kalau bertanya begitu nanti pasti imamnya kapok nanti. Malu karena malu. Siapa yang imam tadi subuh bacanya panjang. Nah, gitu ya. Pasti nanti malu dia, pasti dia tidak mau jadi imam lagi. Tapi Nabi marahnya secara umum. Kalau kalian menjadi imam, perhatikan keadaan makmum. Itu intinya di hadis. Perhatikan barangkali ada yang sakit, barangkali ada yang lemah, barangkali ada yang punya keperluan lebih salat. Bacanya dipersingkat atau bacanya jangan terlalu panjang. Maksudnya demikian. Dan penutup, kalau Nabi marah katanya
itu hanya terlihat di wajahnya saja. Kalau wajahnya Nabi merah, itu berarti marah. Tapi kata-katanya tetap aja datar itu, kayak tadi itu, marahnya datar aja, volumenya itu. Nah, hanya kelihatan di wajahnya. Kalau wajahnya sudah merah, itu marah berarti Nabi itu. Gitu. Itu saja Nabi marahnya itu. Jadi betul-betul Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan marah yang sangat indah, gitu ya. Marah yang tidak mencari pelaku keburukan, kemudian marah yang menyelesaikan persoalan. Dan marahnya Nabi Muhammad SAW hanya kelihatan oleh berubahnya warna raut mukanya saja. Segitu aja. Berkawis, Haris akan dibakar rumahnya. Kalau yang itu masuk marah atau gimana? Ada, iya. Nabi itu juga dalam bahasanya hampir membakar ya, bahasanya. Hampir membakar rumahnya orang yang tidak mau sholat jamaah. Nabi itu, tapi tidak jadi membakar, hanya bahasanya saja. Jadi bahasa tegasnya tuh sampai begitu aja. Ya. Gergeten ya, kira-kira itu. Kukuring ya, jalmi anu teu daek salat jamaah kukuring bumina bakal diduruk. Kira-kira bahasa gitu maksudnya. Tapi Nabi teu ngaduruk ngan bahasa-bahasana gitu. Jadi kalau sudah bahasa api ya, api itu kan nanti ke neraka kan berarti itu peringatan yang sangat keras sebetulnya. Walaupun Nabi tidak berhak kan, tidak berhak. Kita kan tidak boleh juga menyiksa sampai makhluk Allah juga dengan api, tidak boleh. Sirom misalnya ke orang teh dibakar, tekengeng itu teh. Sebab berhak ngagesena Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi oke. Begitu ya. Dan gitu bahasa wungkul ya, bahasa wungkul. Mang Udin nyobaan di masjid Al-Imam nyobaan sebab volume speaker tuh sering kedengar tarik ya. Pernah saya datangi sebelum kuliah subuh. Saya waktu Selasa kuliah subuh, sebelum kuliah subuh saya datangi itunya tempat alat-alatnya dan ada pengurusnya itu. Ditegor gini. Kan sebelumnya negor sudah beberapa hari sebelumnya negor, tapi tetap aja. Wah, ini mungkin perlu cara bahasa Nabi gitu. Saya berpikir begitu. Karena sebelumnya sudah negor baik-baik, pakai WA, pakai apa gitu. Tetap aja. Kesempatan Selasa, waktu itu kebetulan juga kalau nggak keliru waktu hari Selasa pagi juga tarik suaranya itu. Kebetulan ada pengurusnya. Saya bilang ke pengurusnya, ini kalau tidak mau ditegor, kurang lebih begitu. Tetap suara speakernya keras gitu ya. Gimana nanti kalau masyarakat datang membakar? Ribut itu, ribut. Habis saya bilang begitu itu, kalau masyarakat datang gimana kalau dibakar oleh masyarakat ini? Saya tidak mengatakan saya bakar, nah gitu. Kalau masyarakat datang membakar ini gimana kalau tidak mau ditegur? Hanya begitu. Itu habis itu beberapa hari terus kesininya itu rame, radikal Podin jenat itu. Teroris ya gitu bahasa gitu. Padahal nggak bakar kan dengan bahasa model tadi teh. Tapi kadiana alhamdulillah damang teh gitu. Jadi kesininya tuh mau gitu. Jadi saya berkesimpulan, jadi ini mungkin juga perlu mereka membutuhkan bahasa itu gitu ya. Memerlukan bahasa ya, bukan tindakan. Memerlukan bahasa itu ya, membutuhkan bahasa tegas begitu ya. Sebab Nabi juga tadi pernah memakai untuk yang tidak mau salat jamaah. Jadi memang perlu ketegasan, tapi sebelumnya sekali lagi perlu diawali dengan kelembutan gitu. Sebab kalau kita terlalu lembut, kapan-kapan kita dipermainkan orang juga. Kalau kita terlalu lembut tuh, maka sewaktu-waktu juga ketegasan perlu. Misalnya begini juga nanti pada orang yang umum misalnya, ada si A dipinjami uang gitu ya oleh si B susah bayarnya, si A tenang-tenang saja, gitu ya. Pinjam lagi si B, tenang-tenang saja, tidak bayar, susah bayarnya juga. Kalau terus-terusan kira-kira si A ini dipermainkan dah? Pasti dipermainkan. Maka si A ini harus tegas terhadap orang yang tidak jujur demikian. Ya nanti atur tegasnya bagaimana.
cara tidak memberikan kepada orang yang bohong itu. Jadi kalau sebelumnya kita dipermainkan atau kita berlaku baik dipermainkan, harus tegas. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bilang, nanti kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun nanti akibatnya pahit. Ya. Sebab biasanya habis pahit, biasanya kalau filosofinya obat itu biasanya sehat. Minum obat kan pahit dulu ya, kan nanti sehat. Apalagi sekarang juga malahan ada kopi pahit ya, tanpa digulaan. Itu kan disenangi banyak orang. Jadi belum tentu yang pahit-pahit itu tidak enak. Jadi kadang-kadang di hidup ini juga perlu yang pahit. Sampai juga makanan juga kadang-kadang perlu yang pahit. Apa misalnya? Paria. Mau senang paria? Pahit ente. Hirup ieu teh papaja seueur pahitna ya. Kunaon masih kena sana kana paria. Gitu ya. Jadi nambihan beban hirup bagi pahit. Ya tapi keresahan kan. Jadi memang hidup mah kadang-kadang harus ada pahitnya ya. Untuk tahu rasa manis ya. Belum ada jalmi terang manis pamit terang pahit gitu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semua ada hikmahnya. Sekali lagi mudah-mudahan kalau kita marah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan untuk berkata yang benar, mudah-mudahan kata yang benar. Seperti doa Rasulullah dalam sebuah doa, ya Allah karuniakan kepada aku kesanggupan berkata benar dalam keadaan senang dan dalam keadaan marah ya. Takdir mah deh. Karena ya apa? Orangnya sudah akrab. Seangkatan. Ketika menurut haji, ini apa? Ngebaturan teh haji mau piknik, tarik mata keburu di Pareman, pantas ngambek teh. Jadi itu teh. Piknik itu. Oh iya. Apalagi dari sana, haji itu nelpon ngebuat teh piknik. Itu pelecehan agama kesebut. Di Quran ada orang yang diajak salat wa idana datumus shalah ittakhaduhu huzwa kama qila fil ayat. Ada orang yang diajak salat tapi nanti jawabannya responnya kadang-kadang respon yang main-main istilahnya huzwa ya. Jadi ya jadi dicocokkan aja ini urusan salat dengan haji kan sama masalah ibadah. Jadi mungkin saja nanti ada orang yang respon pada urusan ibadah itu responnya main-main. Di Quran dicontohkan salat malah ada yang dijak salat itu nanti responnya main-main. Misalnya apa? Ini harus dihentikan. Ayo salat. Kalau responnya dah salat nomor 2, hati-hati. Nah ini pernah enggak kita dengar orang menyebut salat nomor 2? Pernah. Padahal lihat di hadisnya, kalau ada nomor potong jari saya. Rukun Islam deh ya. Nggak ada nomornya ada. Tapi orang kadang-kadang bilang sholat nomor 2. Nggak ada nomornya di hadis juga. Berarti orang ini main-main. Kan nggak ada itu. Hanya urutannya iya, tapi tidak ada nomornya. Itu tentang marahnya, pantas marahnya orangnya. Nah kalau di Quran, kalau melihat orang yang merespon terhadap ibadah dengan main-main responnya, istilahnya entong diandel bahasa orang. Jangan dianggap. Sampai orang itu yang tadi main-main berbicara yang lain. Hatta yahudu fi hadisin ghairi istilahnya. Jadi kalau sudah tidak bicara sholat, ya kita nyambung lagi dengan orang itu. Jadi jangan sampai putus dengan orang itu juga. Jadi hak kita hanya putus ketika merespon main-main pada ibadah. Kalau sudah tidak main-main orang itu, ya kita juga harus baik-baik lagi. Gitu. Untuk kan itu orang materas tuluy gitu ya entong gitu ya. Jadi kita tidak ada sinyal dengan orang itu ketika orang itu hanya main-main. Di saat main-main, hatta yahudu fi hadisin ghairi, sampai dia berbicara dalam topik yang lain istilahnya, dalam hal yang lain. Mudah-mudahan manfaat Allah Subhanahu wa taala. Ya masalah meludah tadi. Upama seorang yang memang punya penyakit, kadang-kadang air liur terus keluar. Dan waktu sholat keluar. Kata cara mengeluarkan apa ditelan, apa di. Ada cara meludah. Yang pertama cara meludah adalah meludah ke arah kiri ya. Kiri. Tapi mun sholat bah dia orang kan aya jalan. Oh, itu betul. Ada
ayah jalma gitu ya. Ke kanan, ayah deui jalma gitu gitu. Maka meludah ke tempat bagian kita aja, ke bawah ya. Tapi hati-hati, di sini karpet juga. Apa? Ada sajadah masjid misalnya. Jadi kalau di hadis itu arah saja yang di ini ya, arah. Nah akhir-akhirnya kalau ke kiri ada orang, kanan ada orang, ya ke tempat kita, ke tempat milik kita ya. Ya misalnya ke baju kita, begitu gitu ya. Kalau karpetnya nanti kita beresiko mencuci nanti kan. Ya kalau karpet masjid kan nanti siangnya mungkin habis sholat harus nyuci gitu. Tapi ambil resiko yang paling rendah, ya ke pakaian yang kita pakai. Apa saja. Kalau sorban ya enak kan, sorban kan enak ya sorban. Tapi kalau tidak pakai sorban ya ke baju kita. Ya resikonya nanti kan hanya mencuci milik kita. Ada aturan-aturannya itu juga cara meludah itu. Jadi maksudnya singkat cerita, sampai urusan meludah juga itu diatur dalam agama. Ini bukti dari ayat 3 dari surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam itu sudah lengkap sebagai nikmat, semuanya sudah ada aturannya maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.